Teknologi terus melesat tanpa batas, tapi pernahkah Anda berpikir, di tengah kemajuan ini, apakah kita masih memegang kendali atau justru menjadi figuran dalam dunia yang dirancang oleh mesin? Mari kita selami lebih dalam tentang ancaman dan peluang besar yang datang dari ciptaan kita sendiri. Ketika teknologi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, kita mulai memasuki era yang belum pernah terjadi sebelumnya, era di mana mesin, kecerdasan buatan, dan algoritma semakin mengambil alih peran manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat AI berkembang dari sekadar alat bantu sederhana menjadi sesuatu yang mampu berpikir, memprediksi, dan bahkan menciptakan. Dari mobil tanpa sopir hingga algoritma yang dapat menulis artikel atau menggambar dengan akurasi luar biasa, AI telah membuktikan bahwa ia bisa menguasai banyak hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Tapi apa yang terjadi jika semua ini terus berkembang tanpa batas? Ketika kita bicara tentang AI, hal pertama yang muncul di pikiran adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dulu membutuhkan keterampilan manusia kini bisa dilakukan oleh robot atau algoritma. Pekerjaan seperti analisis data, pelayanan pelanggan, hingga tugas kreatif seperti menulis lagu atau mendesain pakaian kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada manusia. Namun, apakah kita pernah berpikir apa yang terjadi jika AI tidak hanya membantu kita, tetapi juga menggantikan kita sepenuhnya? Bayangkan sebuah dunia di mana keputusan besar tentang ekonomi, pemerintahan, atau bahkan keadilan sosial diambil oleh mesin yang sepenuhnya berbasis logika tanpa mempertimbangkan emosi manusia. Di satu sisi, ini bisa menjadi solusi dari banyak masalah yang dihadapi manusia, seperti korupsi, bias, atau ketidakefisienan. Tetapi di sisi lain, apakah kita bisa mempercayai mesin untuk memahami kompleksitas moral dan etika manusia? Bagaimana jika AI memutuskan bahwa cara terbaik untuk menjaga kelangsungan hidup planet ini adalah dengan membatasi kebebasan manusia atau bahkan menggantikan peran kita sepenuhnya? Tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti deep learning dan quantum computing telah membuka peluang bagi AI untuk belajar dengan cara yang bahkan tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Mesin tidak hanya memproses data lebih cepat dari kita, tetapi juga mampu menemukan pola-pola yang tidak terlihat oleh otak manusia. Ini berarti AI bisa menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan lebih efisien daripada manusia dalam waktu yang relatif singkat. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, di mana posisi kita di dunia yang didominasi oleh AI? Kekhawatiran lain muncul ketika kita membahas masalah kontrol. Saat ini, pengembangan AI dikendalikan oleh segelintir perusahaan teknologi besar yang memiliki akses ke sumber daya yang sangat besar. Tetapi bagaimana jika suatu hari AI menjadi begitu cerdas sehingga ia dapat memutuskan untuk tidak mematuhi perintah penciptanya? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika AI mulai menciptakan versinya sendiri, tanpa batasan moral atau etika yang sama dengan manusia? Ada juga aspek filosofis yang perlu kita pikirkan. Apa arti menjadi manusia jika semua yang kita lakukan, dari bekerja hingga menciptakan, bisa dilakukan lebih baik oleh mesin? Apakah kita akan kehilangan makna dari keberadaan kita sendiri? Apakah kita akan menjadi makhluk yang hanya ada untuk menikmati hasil kerja mesin, tanpa peran aktif dalam membangun dunia? Namun, tidak semua skenario tentang AI adalah ancaman. AI juga menawarkan potensi luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah global, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, atau bahkan penyembuhan penyakit yang selama ini tidak dapat disembuhkan. Tetapi apakah kita, sebagai manusia, benar-benar siap untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada mesin? Semua ini membawa kita pada pertanyaan besar, apakah kita benar-benar memahami teknologi yang kita ciptakan? Dan jika suatu saat mesin memutuskan untuk mengambil alih, apakah kita masih punya kendali atas masa depan kita? Jika AI terus berkembang dengan kecepatan ini, di mana posisi manusia dalam 50 tahun ke depan? Apakah kita siap untuk hidup di dunia di mana mesin lebih unggul dari kita dalam segala hal? Atau mungkin, pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang benar-benar mengendalikan teknologi ini? Kita, atau mereka? Ketika membahas masa depan, kita seringkali terjebak dalam optimisme atau ketakutan yang berlebihan. Namun, yang perlu kita sadari adalah bahwa realitas perkembangan teknologi tidak pernah hitam putih, ia penuh dengan kompleksitas dan dilema yang membutuhkan pemikiran mendalam. Di balik pesatnya perkembangan kecerdasan buatan AI, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi, apakah AI akan mengambil alih, tetapi, seberapa besar kendali yang masih kita miliki atas teknologi yang kita ciptakan. Mari kita mulai dengan fakta yang sudah ada di depan mata kita. Setiap hari, tanpa disadari, kita menyerahkan banyak aspek hidup kita pada algoritma. Pencarian di internet, rekomendasi belanja online,
hingga navigasi GPS, semua ini dikendalikan oleh sistem yang dirancang untuk memahami kita lebih baik daripada kita memahami diri sendiri. Tapi, apa yang terjadi ketika sistem ini mulai tahu lebih banyak daripada yang seharusnya? Ketika AI dan teknologi Big Data berkembang, mereka tidak hanya menganalisis perilaku kita, tetapi juga mulai memprediksi dan, dalam beberapa kasus, memanipulasinya. Misalnya, algoritma media sosial dirancang untuk membuat kita terus terhubung, tetapi pada saat yang sama, mereka menciptakan lingkungan di mana kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang benar-benar ada. Ini menciptakan gelembung filter yang membuat kita semakin terisolasi dari kenyataan yang lebih besar. Jika kita sudah kehilangan kendali atas informasi yang kita terima, bagaimana kita bisa berharap untuk memahami dunia dengan jernih? Lalu, ada dilema moral yang besar. Mesin tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa moralitas, dan tidak memiliki kesadaran. Mereka hanya menjalankan logika dingin berdasarkan data yang diberikan. Tapi, bagaimana jika data itu salah? Bagaimana jika algoritma mengambil keputusan berdasarkan bias yang sudah ada dalam data? Misalnya, dalam sistem hukum, AI sudah mulai digunakan untuk membantu menentukan hukuman. Tetapi, apa yang terjadi jika algoritma tersebut bias terhadap kelompok tertentu? Bisakah kita mempercayakan keadilan kepada sistem yang tidak memahami apa arti keadilan itu sendiri? Masuk ke dimensi yang lebih dalam, mari kita pikirkan dampak AI terhadap identitas manusia itu sendiri. Selama ribuan tahun, manusia menemukan makna hidup melalui kerja keras, kreativitas, dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Tapi, jika semua itu bisa dilakukan oleh mesin dengan lebih baik, apa yang tersisa untuk kita? Apakah kita akan kehilangan makna hidup? Apakah kita akan menjadi makhluk yang hanya ada untuk menikmati hasil kerja mesin, tanpa peran nyata dalam membentuk dunia? Bayangkan juga skenario di mana AI mulai mendesain dirinya sendiri. Dengan kemampuan pembelajaran mandiri, machine learning, dan pengembangan tanpa batas, kita mungkin menciptakan teknologi yang pada akhirnya melampaui kemampuan manusia dalam segala hal, termasuk kemampuan untuk memahami dan memanipulasi dunia. Di titik ini, apakah kita masih bisa mengklaim bahwa kita adalah spesies yang paling unggul di planet ini? Namun, tidak semua hal tentang AI adalah ancaman. Dalam banyak aspek, teknologi telah membantu kita menciptakan dunia yang lebih efisien dan terhubung. Dari prediksi perubahan iklim hingga penciptaan obat baru, AI memiliki potensi untuk menyelamatkan jutaan nyawa dan membuat hidup lebih baik untuk semua orang. Tetapi, potensi ini hanya bisa diwujudkan jika kita memiliki kendali penuh atas teknologi yang kita kembangkan. Disinilah pertanyaan besar muncul, apakah kita sebagai manusia sudah cukup bijak untuk mengelola teknologi ini? Ataukah kita terlalu terobsesi dengan inovasi sehingga lupa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya? Kita hidup di era di mana kita memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tapi, apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari ciptaan kita? Dan jika suatu hari nanti, mesin benar-benar mengambil alih, apakah itu karena mereka lebih kuat? Atau karena kita, sebagai manusia, kehilangan arah dan membiarkan mereka melakukannya? Yang lebih membingungkan adalah, jika mesin bisa menciptakan realitas yang lebih sempurna daripada apa yang kita kenal, apakah kita masih bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi? Apakah dunia ini benar-benar milik kita, atau kita hanya figuran dalam skenario besar yang dirancang oleh algoritma? Jika teknologi terus melaju seperti ini, mungkin pertanyaan yang sebenarnya harus kita renungkan adalah, siapakah sebenarnya yang sedang berevolusi? Kita, atau mesin yang kita ciptakan? Dan jika suatu saat mesin menggantikan semua peran kita, apakah keberadaan kita masih memiliki makna? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.